Hai, konnichiwa. Watashi no namae wa Denia Nurandini desu. Kyou wa watashi no kazoku ni suite setsumi shimasu. Kali ini kita akan belajar tentang watashi no kazoku, tentang keluarga, Ayu-san no kazoku, tentang keluarga teman, dan Chichi wa kyoshi desu, tentang usia dan pekerjaan anggota keluarga. Pada bab ini, kita akan membahas tentang menyebutkan anggota keluarga, misalnya penyebutan ayah, ibu, dan saudara dalam bahasa Jepang. Kita juga akan belajar menyebutkan jumlah orang. Dengan mempelajari bab ini, nantinya kita bisa menyebutkan anggota keluarga sendiri dan jumlah anggota keluarga maupun saudara. Pertama-tama, mari kita mengenal dulu jumlah orang. Di sini ada contoh dari 1 orang sampai 10 orang. Nah, untuk 1 orang itu hitori, 2 orang futari, 3 orang sannin, 4 orang yunin, 5 orang gonin, 6 orang rokunin, 7 orang shichinin, 8 orang hachinin, 9 orang kyunin, dan 10. Nah, terus di sini ada pola kalimatnya. Ini itu contoh pola kalimat untuk menyebutkan jumlah anggota keluarga. Jumlah keluarga itu kazoku atau kyoudai desu. Keterangannya itu kazoku itu untuk keluarga, sedangkan kyoudai itu untuk saudara. Nah, ada contoh. Yang pertama, contohnya yaitu gonin kazoku desu, yang artinya 5 orang keluarga. Dan ada lagi contoh yang lain, yaitu contohnya futari kyoudai desu, atau yang artinya 2 orang saudara. Nah, ada sedikit catatan untuk kata desu di belakang itu tidak memiliki arti, hanya digunakan untuk menunjukkan bahasa Jepang yang formal. Nah, untuk selanjutnya itu ada bagaimana cara menanyakan jumlah keluarga ataupun saudara dalam bahasa Jepang. Di sini ada contoh Andi dan Cinta. Andi bertanya, "Cinta-san, nannin kazoku desu ka?" Cinta, "Gonin kazoku desu." Andi, "Nannin kyoudai desu?" Cinta, "Futari kyoudai desu." Ada catatan juga di sini, nan itu memiliki arti berapa, karena kan ada kata nan di Cinta-san, nannin kazoku desu ka? Artinya, Cinta, berapa jumlah keluargamu? Dan ada di nannin kyoudai desu, berapa jumlah saudara. Nah, dan untuk kata deska merupakan ciri dari kalimat pertanyaan. Nannin kyoudai desu? Nah, nanti dijawabnya hitoriko desu. Nah, jadi nanyanya tuh Andi nanya, berapa jumlah saudara? Nah, Cinta menjawab anak tunggal, karena memang dia kan anak tunggal, tidak punya saudara. Nah, di bab ini juga kita belajar menyebutkan nama-nama keluarga sendiri. Di sini ada gambar yang contohnya ada ayah, ibu, kakak laki-laki, kakak perempuan, adik laki-laki, adik perempuan. Untuk bahasa Jepangnya, cici itu ayah, haha itu ibu, ani itu kakak laki-laki, ane itu kakak perempuan, ototo itu adik laki-laki, dan imoto itu untuk adik perempuan. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas tentang anggota keluarga juga. Hanya kita membahas anggota keluarga orang lain. Penyebutan anggota keluarga orang lain berbeda dengan penyebutan anggota keluarga kita sendiri.
daftar kosakata ke keluarga orang lain. Nah, ini contohnya. Ada kakek, nenek, ayah, ibu sama seperti keluarga sendiri. Hanya ada yang berbeda di sini. Nah, untuk kakek itu Oji-san, nenek Oba-san, ayah Oto-san, ibu Oka-san, kakak laki-laki Oni-san, kakak perempuan One-san, adik laki-laki Ototo-san, dan adik perempuan Imoto-san. Nah, untuk menyebutkan jumlah saudara yang lain juga ada pola kalimat yang digunakan. Nah, pola kalimatnya yaitu ini ada contohnya. Contohnya itu Andi-san wa imoto-san ga 3 nin imasu, yang artinya Andi memiliki adik perempuan 3 orang. Nah, yang kedua ada Andi-san wa ototo-san ga 1 imasu, yang artinya Andi memiliki adik laki-laki 1 orang. Nah, contoh kalimat yang tadi juga bisa dijadikan satu kalimat saja seperti yang ada di materi sebelumnya, yaitu dengan menggunakan to. Nah, contohnya sebagai berikut. Kalimat nomor 1 to dan kalimat nomor 2 kata imas pada kalimat nomor 1 dihilangkan. Jadinya seperti ini. Andi-san wa imoto-san ga 3 nin to ototo-san ga 1 imasu. Nah, jadi artinya Andi memiliki adik perempuan 3 orang dan adik laki-laki 1 orang. Nah, di sini juga ada contoh gambar untuk penyebutan ke anggota keluarga orang lain. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada Oji-san, Oba-san, Oto-san, Oka-san, Oni-san, dan yang lain-lainnya. Di bab selanjutnya ini, kita akan membahas tentang umur. Bagaimana menyebutkan umur sendiri dan umur anggota keluarga, dan juga bagaimana caranya menanyakan umur orang lain. Nah, mari kita simak dulu ya daftar kosakata umur di bawah ini. Contoh ini ada 1 tahun sampai 11 tahun. Contohnya 1 tahun itu isai, 2 tahun nisai, 3 tahun sansai, 4 tahun yonsai, 5 tahun gosai, 6 tahun rokusai, 7 tahun nanasai, 8 tahun hasai, 9 tahun kyusai, 10 tahun jusai, 11 tahun juisai. Nah, ada catatan untuk penyebutan umur. Umur secara mudah, yaitu dengan menyebutkan angka ditambah sai. Untuk ada catatan untuk penyebutan umur secara mudah, yaitu dengan menyebutkan angka tambah dengan sai. Contohnya 12 tahun Juni sai dan 23 tahun Niju sansai. Nah, untuk angka puluhan 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya, penyebutan angkanya ju menjadi ju. Ju-nya itu yang u-nya 2 menjadi ju hanya u-nya 1 ditambah dengan sai. Nah, contohnya 10 tahun jusai, 30 tahun sanjusai, 40 tahun yonjusai, 50 tahun gojusai, dan seterusnya. Dan ada pola kalimat lagi.
pola kalimat yang digunakan untuk menyebutkan umur, yaitu orang, wa, umur, des. Contohnya, Chichi wa 40 sai desu. Artinya itu, ayah saya 40 tahun. Nah, yang kedua, watashi wa hatachi desu. Artinya, saya 20 tahun. Ada catatan juga di sini, untuk wa dan des tidak memiliki arti ya. Fungsi wa pada kalimat di atas itu untuk menjelaskan subjeknya, yaitu cici dan watashi. Sedangkan fungsi des adalah untuk menunjukkan kalimat tersebut adalah untuk wa dan des tidak memiliki arti ya. Fungsi wa pada kalimat di atas itu untuk menjelaskan subjeknya, yaitu cici dan watashi. Sedangkan fungsi des adalah untuk menunjukkan kalimat tersai desu ka? Liananya. Ijo desu, watashi no happy o korede de arimasu. Semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang telah dijelaskan tadi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.